Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan Manggicau Official dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku ingin berbagi lagi satu pertanyaan dari teman-teman mengenai kenapa sih lobet sering jatuh bulu halusnya gitu ya. Dalam proses perawatan ataupun dalam proses treatment, lobet sering bulu halusnya tuh sering jatuh gitu ya, sering rontok gitu ya. Itu sih sebenarnya apa sih penyebab dan solusinya seperti apa gitu ya. Jadi simak aja videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman biar nggak gagal paham. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, jangan lupa juga subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Syukur-syukur mau di share juga buat kawan-kawan yang lainnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan. Jadi dalam proses treatment ini tadi biasanya memang mengalami lika-liku ya teman-teman. Ada yang lobetnya gestang, ada yang cabul, ada juga yang enggak gestang, enggak cabul, tapi bulunya selalu rontok setiap pagi. Nah, yang kita mau bahas hari ini yang mengenai bulu halus yang rontok. Itu sebenarnya faktornya apa gitu. Jadi kalau menurutku bulu rontok seperti itu tuh faktornya birahi teman-teman. Nah, birahi kalau dibilang birahi tinggi, iya lihat kondisi burung juga. Yang jelas faktor bulu rontok, bulu halus rontok tuh faktor birahi, yang artinya birahinya ada tapi emosinya jauh ketinggal gitu ya, jauh tertinggal. Jadi untuk mengatasinya, jangan teman-teman sekali-kali kok dimandikan burungnya di sore hari ataupun malam gitu ya. Itu memang tujuan untuk menurunkan birahi, tapi bukan itu. Ketika kita nurunkan birahi, pemahamannya ya teman-teman, ketika kita nurunkan birahi pada posisi emosi yang jauh tertinggal, itu memang birahi otomatis akan turun dengan pola mandi malam. Tapi yang kita pikirkan emosi itu bakal makin jauh lagi tertinggal teman-teman. Jadi yang terjadi nantinya kalau teman-teman proses burung yang kategorinya udah birahi tinggi seperti itu dimandikan malam sore gitu ya, itu burung yang terjadi memang birahinya turun sedikit tapi emosinya turunnya lebih jauh lagi gitu, emosinya lebih tertinggal jauh lagi, dan yang terjadi burungnya bakalan cuma gembung-gembung aja, paling ngeriwi aja, ataupun tidur aja, bahkan biasanya sering angkat kaki. Diangkat kaki juga nanti bakal aku bahas juga di video selanjutnya mungkin ya. Di video kali ini cuma kita bahas mengenai bulu halus ini aja. Jadi cara mengatasinya ketika lobet teman-teman ini terjadi jatuh bulu halus setiap pagi gitu ya, itu yang kita butuhkan bukan menurunkan birahinya teman-teman. Nah, jadi yang kita butuhkan ataupun yang kita rawat ini tadi tujuannya untuk menaikkan emosinya. Seperti apa sih caranya? Jadi cara menaikkan emosinya tuh teman-teman ganti cepuk mandinya yang pakai yang paling kecil ya teman-teman. Tujuannya supaya burung tersebut nggak mandi. Dan usahakan burung teman-teman ini rajin dijemur, tapi jangan sampai mandi, jangan dikasih cepuk mandi. Bahkan kalau bisa cepuk minumnya tuh diganti pakai yang kecil aja biar nggak mandi. Jadi tujuannya ketika burung teman-teman nih nggak dimandiin, teman-teman jemur, itu yang terjadi birahi bakal turun dan emosinya bakal naik teman-teman. Jadi dengan proses lambat laun, proses seperti itu dan konsisten, itu yang terjadi nanti bakal emosinya ketemu sama birahi di titik tengah gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga kalau memang teman-teman udah masuk ke proses penjemuran tanpa mandi tersebut, perhatiin juga di bagian EF-nya teman-teman, jangan sampai kurang pemasukan ataupun asupan proteinnya. Biasanya EF-nya kalau aku sih pakai jagung manis aja teman-teman. Kalau burungnya jinak, EF-nya bisa pakai jagung manis, teman-teman suapin aja sebelum teman-teman jemur sampai sekenyangnya dia gitu ya. Setelah itu dijemur, dan di proses penjemuran, di waktu penjemuran kalau bisa pakan minum sama EF itu dilepas aja gitu. Nah, kalau untuk durasi jemur teman-teman bisa bertahap aja ya teman-teman, jangan langsung dipaksa jemur kencang teman-teman. Jadi bisa dimulai dari 30 menit. Nanti teman-teman sambil perhatiin, kira-kira memang burungnya sudah kepanasan, teman-teman bisa angin-anginkan, teman-teman teduhkan. Setelah itu baru kasih lagi pakan dan minumnya gitu teman-teman. Nanti hari berikutnya coba ditambah jemurnya gitu. Nanti dengan seiring waktu teman-teman bakalan ngelihat perkembangannya ya teman-teman. Jadi di situ bakal terjadi birahi turun tapi tanpa emosi yang turun. Jadi birahinya turun, emosinya akan naik sendiri di situ teman-teman.
Di video kali ini, inti dari pembahasan video kali ini adalah kita menurunkan birahi tanpa menurunkan emosi gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin masih belum paham ataupun ada pertanyaan, teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar teman-teman. Nanti kalau memang aku tahu stepnya dan aku pernah mengalami, nanti coba aku buatkan video. Dan buat teman-teman yang merasa mungkin video ini bermanfaat, jangan lupa juga di share ke kawan-kawannya semua ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tetap semangat ya teman-teman, pasti yakin aja pasti lobet rame lagi nanti. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.